Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah ini beberapa sebagian masyarakat menganggap Ibnu Taimiyah ini nggak senang wirid khusus gitu loh. Nah, saya angkat di contohnya. Loh, kalau Imam Manawi udah jelas, ya kan? Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani udah jelas. Yang mazhab Syafi'iyah udah jelas. Ini yang mazhab Hanabilah, ini saya angkat nih. Satu contoh saja, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Syirajuddin Abul Hafaz Al-Bazzar. Itu murid-muridnya yang luar biasa, yang meriwayatkan bagaimana perilaku Ibnu Taimiyah. Satu contoh, betapa pentingnya wirid. Ibnu Taimiyah pun punya wirid, saudara. Ibnu Taimiyah punya wirid secara khusus, bahkan yang khusus dibaca. Apa yang dibaca secara khusus? Begitu pentingnya memiliki wirid. Ini contoh ya, saya jangan salah paham dan gagal paham kalau saya ngasih contoh ini. Saya ngasih contoh adalah Ibnu Taimiyah. Bukan berarti ulama-ulama yang lain itu tidak ada wirid, tidak. Saya mencontoh Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah ini beberapa sebagian masyarakat menganggap Ibnu Taimiyah ini nggak senang wirid khusus gitu loh. Nah, saya angkat di contohnya. Loh, kalau Imam Manawi udah jelas, ya kan? Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani udah jelas. Yang mazhab Syafi'iyah udah jelas. Ini yang mazhab Hanabilah, ini saya angkat nih. Satu contoh saja, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Syirajuddin Abul Hafaz Al-Bazzar. Itu murid-muridnya yang luar biasa, yang meriwayatkan bagaimana perilaku Ibnu Taimiyah. Satu contoh, betapa pentingnya wirid. Ibnu Taimiyah pun punya wirid, saudara. Ibnu Taimiyah punya wirid secara khusus, bahkan yang khusus dibaca. Apa yang dibaca secara khusus itu punya wiritan gitu loh beliau ini, Ibnu Taimiyah. Di antaranya, saudaraku ikhwataddin fillah, di antaranya beliau ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, karena beliau salah satu muridnya sehingga periwayatan kita ngambil dari beliau. Jadi sebentar. Jadi saudaraku ikhwataddin fillah, Ibnu Qayyim itu menceritakan di kitab beliau Madarijus Salikin, itu menceritakan bahwa guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah itu menyatakan berkata, man wadhaba ala arba'ina marratan kulla yawmin baina sunnatil fajri wa salatil fajr ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis hasrat lahu hayatul qalbi wa lam yamut qalbahu. Kata Ibnu Qayyim, aku mendengar guru saya berkata, barang siapa yang membiasakan, maksudnya guru itu siapa? Ibnu Taimiyah. Barang siapa yang membiasakan membaca 40 kali antara sholat qobliyah subuh sampai dengan sholat subuh, itu baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Jadi kalau ada ulama yang lain itu la ilaha illa anta lebih dulu, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum tanpa birahmatika astaghis. Tapi di sini Ibnu Taimiyah itu lengkap, ya kan? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Itu 40 kali itu. Dan ditaruh di waktu yang menurut beliau khusus, antara sholat sunnah qobliyah subuh sampai sholat subuh. Di beberapa masjid kan juga ada ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Itu sebelum menjelang azan subuh kan gitu. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa Ibnu Taimiyah melakukan itu? Ibnu Taimiyah menyatakan kalau kita baca itu hasratahu hayatul qalb. Hiduplah hati kita. Jadi kalau hati kita kepingin hidup, kepingin salib, bacalah doa kayak begitu. Bacalah zikir dan wirid seperti itu yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah itu, saudara. Ini satu contoh saja. Bahkan Syirajuddin Abu Hafaz Al-Bazzar, salah satu muridnya yang lagi, itu menceritakan ketika saya berada di Dimask, itu saya mendengar guru saya itu, karena saya duduk di samping beliau. Kata Al-Bazzar menceritakan perilaku Ibnu Taimiyah, itu selepas sholat subuh, itu beliau selalu membaca surat Al-Fatihah diulang-ulang.
Diulang-ulang sampai suruk. Bayangkan tuh. Berarti kan telah mengkhususkan surat di waktu yang khusus, ya kan? Itu dibaca berulang-ulang. Ibnu Taimiyah seperti itu, saudara. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga menyatakan Ibnu Taimiyah itu kalau lagi istaddat al-amru. Jadi kata beliau ketika lagi ada masalah yang berat, falamastadda 'alal amri, maaf bahasanya begitu. Ketika kata beliau Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ketika guruku itu istadda 'alal amri, itu berat, ada persoalan berat, beliau membaca sambil mengajak kerabat-kerabatnya bareng-bareng ya, mengajak kerabat-kerabat untuk wiridan apa? Membaca 6 ayat sakinah. Bisa dicatat ini nanti ya, 6 ayat sakinah. Saya jujur aja baru baca ini dan belum ngamalin ya kan. Nanti kita bisa ngamalin bareng-bareng. Membaca ayat-ayat sakinah. Ayat-ayat sakinah itu pertama di surat Al-Baqarah 248. Yang kedua di surat At-Taubah ayat 26 dan At-Taubah ayat 40. Yang ketiga di surat Al-Fat. Di surat Al-Fat itu ada tiga ayat. Ayat yang keempat, ke-18 dan ke-26. Saya ulang kata-kata saya. Yang pertama surat Al-Baqarah 248. Di situ ada kata-kata sakinah. Yang kedua juga ada kata-kata sakinah. Itu ada di surat At-Taubah ayat 26 dan ayat yang ke-40. Kemudian yang ketiga di surat Al-Fat ayat yang keempat, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-26. Itu di surat Al-Fat. Itu bisa diamalkan. Bukan asakinah pernikahan ya, bukan ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu kan yang ada litaskunu ilaiha. Itu kan litaskunu ilaiha, enggak ada sakinahnya. Jadi kalimat sakinah itu diambil oleh Ibnu Taimiyah dan dijadikan wiridan, bahkan mengumpulkan kerabat-kerabatnya. Ketika lagi ada masalah berat gitu, dia baca itu berulang-ulang. Ini penting, saudaraku. Sekaliber Ibnu Taimiyah saja yang orang bilang Syekhul Islam, dekat sama Allah, kitab-kitabnya banyak, pengikutnya luar biasa. Mau zikir mah kepada Allah, punya wiridan mah kepada Allah. Kita apa nggak punya, baca kitab aja susah, itu kan ya. Oh, nggak punya wiridan, itu namanya apa? Al-namnu wal kebajutu. So, saudaraku, contohlah ulama-ulama salaf yang semua ulama-ulama salaf memiliki wiridan untuk bisa menghidupkan qalb sehingga menjadi qalbun salim yang ini akan bisa menghantarkan kita kepada Allah dengan selamat, ya kan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan bermanfaat. بظهور النبي أحمد يا هنا